Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau membuat miniatur rumah dari tusuk sate dan kardus. Bahan utamanya tentu saja ada kardus, terus tusuk sate. Ini dua bahan utamanya ya. Ada penggaris di situ sama pena, lalu lem kayu, lem tembak. Alatnya juga itu ada pisau kecil dan gunting. Pisau kecilnya ini bisa diganti sama cutter, isolasi, kertas putih untuk alas sesuai selera ya. Pertama bentuk dulu kardusnya membentuk kotak persegi yang tipis seperti itu untuk alas, lalu tempelkan kertas putih pada kardus yang sudah dibentuk. Setelah menempel, gambar pola untuk rumah. Ini udah jadi. Sekarang kita membuat kerangkanya ya. Kita tempelin satu persatu tusuk satenya menggunakan lem kayu. Menyesuaikan dengan skema atau bentuk yang diinginkan yang telah digambar sebelumnya. Tidak hanya tusuk sate tetapi juga kardus saya kombinasi untuk membuat bentuk. Ini kerangka yang udah jadi. Sengaja nggak divideoin semuanya karena terlalu panjang ini video. Tempelkan kerangka pada alas yang sudah dibuat menggunakan lem tembak. Biar cepat kering makanya saya menggunakan lem tembak, tapi kalau mau pakai lem kayu juga nggak masalah. Tempelkan semua menyesuaikan sama pola yang sudah digambar. Semuanya belum ada kaca ya, nanti kacanya kita pasang. Untuk isi rumahnya seperti kursi dan lain-lain. Sekarang kita membuat untuk kursi dan meja makannya dulu. Yang di video ini cuma kursinya ya, karena dianggap kursi ini yang paling sulit dalam proses pembuatannya. Jadi yang di videoin cuma ini. Untuk kursi yang lain seperti sofa ataupun yang lain-lainnya gak saya videoin. Tapi untuk yang lainnya mudah kok buatnya. Yang sulit itu cuma ini karena butuh ketelitian dan juga kesabaran ya. Tempelin satu-satu tusuk satenya sudah dipotong kecil-kecil. Ini untuk tempat duduknya saya menggunakan potongan kardus juga biar lebih cepat. Kalau videonya kecepatan karena ini menyesuaikan sama durasinya biar nggak terlalu panjang. Nih tempelin tempat duduknya tadi yang dari kardus sama
ada juga kursinya 2. Ini 4 untuk yang di bawah untuk meja makannya. Lalu ini sofa, saya membuat sofa. Untuk sofa ini tidak terlalu susah dibandingin kursi makan karena kita menggunakan kardus, jadi tusuk satenya nggak terlalu banyak, jadi tidak terlalu banyak menggunakan lem. Lalu kita pasang untuk kaca rumahnya ya. Lem dulu sisi-sisi dari dindingnya menggunakan lem kayu. Oh ya, untuk kacanya ini menggunakan plastik untuk ngejilid. Kalau kalian ada alternatif lain bisa diganti dengan alternatif lain. Tapi saran saya itu menggunakan plastik jilid karena lebih mudah dalam pemasangannya. Tempelkan pada lem yang sudah dipasang di tusuk sate atau dinding rumah. Dibersihin lem-lem yang sudah menempel. Ada sisa-sisa dikit gak apa-apa ya, karena susah ini bersihin lemnya. Lalu ke bagian ini dapur. Jadi ini kenapa saya bikin kayak gini, karena saya mau menonjolkan dari meja makan dan yang saya buat tadi. Jadi meja makannya itu akan terlihat jelas dengan bentuk seperti ini. Caranya sama, dilem dulu, lalu tempelkan plastiknya. Plastiknya ini sudah dipotong menyesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. When all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Rapikan plastik yang tidak rapi, yang bagian atas itu digunting biar lebih rapi. Nih, ini kelilingnya sudah dikasih kaca semua. Lalu kita pasang untuk isi rumahnya. Pertama saya pasang untuk bagian depan, yaitu bagian sofa. Jangan lupa dikasih lem untuk bawahnya biar lebih kuat, nggak goyang-goyang. Terus juga walaupun diangkat kemana-mana ini bisa tetap stay kayak gitu aja, sofa-sofanya nggak bergeser. Terus untuk meja makannya, oh ya maaf ya, tadi meja makannya nggak ke video, lupa soalnya ngevideoinnya. Tapi meja makan itu lebih gampang kok dibandingin kursinya. Terus ini ada juga kasur, kasurnya juga nggak saya videoin. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that
that I will meja see you kecil soon. untuk di samping If I kasurnya. can lay down beside you, I would, I would. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you Itu soon. ada TV-nya ya. Jadi kalau yang tadi bingung kok ada kertas yang ditempel situ, itu tuh kayak TV-nya gitu. Nih, ini tampak depan, itu ada sofa, terus meja makan, terus ada kamar. Ini kamar utamanya, ada TV-nya juga, sama rak-nya di situ. Nih, ini tampak dari atas. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat lantai 2. Kita tutup dulu lantai pertamanya. Jangan lupa ini dikasih juga dipakai kertas putih. Untuk lantai 2 nya sama, saya mau pakai putih juga sebagai lantai. Lemnya yang banyak ya, biar makin kuat lemannya, rapi juga. Semua bagian kita kasih lem biar kuat dan rapi. Untuk ini saya pakai lem kayu ya, saya nggak lagi pakai lem tembak karena lem kayu itu memang lambat kering, tapi dia lebih kuat dibandingkan lem tembak yang cepat kering tapi juga cepat lepas lemannya. Jangan lupa ditahan pakai benda yang agak berat biar menempel. Tunggu sampai kering. Sambil menunggu dia kering, kita buat dulu kerangka untuk atasnya. Ini saya pertama-tama saya membuat pagar karena di atasnya nanti bakalan ada balkon kayak gitu. Lalu ini untuk bagian depannya, pintu dan juga jendela ataupun ya jendela. Tempelkan satu persatu mengikuti pola yang sudah dibuat. Jadi saya itu buat dulu polanya di kertas, baru saya bikin kerangkanya. Karena akan lebih mudah kayak gitu dibandingkan langsung membuat kerangka tanpa tahu polanya. Proses pembuatan ini cukup lama ya. Saya kira ini bakal selesai dalam waktu 3 hari, tapi ternyata nggak bisa. Ini tuh bisa selesainya maksimal saya ngerjainnya itu 1 minggu. Karena kan mau ngejar target juga, kalau lebih dari situ itu kelamaan. Tapi mau kurang ternyata susah. Mau nyelesain 3 hari ternyata nggak bisa, karena sulit ya ngelem ini satu persatu.
tusuk sate ini kan kecil-kecil. Beda kalau saya buatnya dari stik es krim misalnya. Kalau stik es krim itu akan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Kalau tusuk sate ini sangat sulit karena dalam proses pembuatannya ini harus butuh ketelitian juga dan juga kesabaran. Nah, ini untuk kerangka pintu yang sudah dibuat tadi, kita tempelin lagi plastik jilidnya untuk kaca. Jadi atas, bawah sama, itu saya menggunakan kertas jilid untuk kaca karena saya mau rumahnya ini itu banyak kaca kayak rumah-rumah di daerah tropis gitu, sesuai sama daerah kita. Tunggu sampai kering, lanjut lagi ngelem yang bagian lain. Jangan lupa diukur ya, biar lebih rapi. Ini kerangka yang sudah dibuat, sudah pas, semuanya sudah lengkap. Lalu ini untuk yang bagian dalam sama, saya juga untuk atas itu sama, saya kasih kayak ada ini gitu. Ini anggap aja putih ya. Sekarang kita pasang kerangkanya dengan menggunakan lem kayu karena saya tidak lagi menggunakan lem tembak. Tempelkan satu persatu menyesuaikan pola yang ada. Atas ini saya sengaja ya tidak sama tingginya karena saya mau nanti atapnya itu bertingkat, jadi nggak datar polos sama tinggi kayak gitu, jadi ada tingkatannya sedikit. Lalu ini kita pasang pagar untuk balkonnya.
satu persatu bagian pagarnya, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi depannya. Untuk setiap bagian dikasih lem biar lebih kuat, nggak mudah lepas. Ini sudah jadi untuk bagian atasnya. Lalu pasang untuk yang dalam, dinding bagian dalam yang tadi sudah dikasih TV kayak gitu. Lalu ini dikasih meja, itu untuk ruangan yang kacanya lebar, itu saya buat sebagai kamar atas, meja dan juga kursinya bisa dianggap meja rias ataupun meja belajar. Lalu ini ada ranjangnya saya taruh di bagian sudut menghadap ke arah meja. Lalu di bawah TV tadi saya kasih meja panjang. Untuk bagian atas ini sengaja nggak ditambah kursi ataupun sebagainya untuk ruangan tengah, cuma ada meja biar lebih simple dan juga karena nggak terlalu jelas kelihatan dari luar. Untuk bagian balkon dikasih kursi, sepasang kursi. Untuk bagian kamar lihat dari luar. Lalu kita buat atap rumahnya. Untuk atapnya ini saya menggunakan kardus, semuanya ini dari kardus. Siapkan kardusnya sesuai ukuran rumahnya tadi. Kita buat kerangkanya satu persatu. Biar lebih rapi, setiap sisi dari kardusnya itu dikasih tusuk sate. Jadi potongan kardusnya tidak terlalu terlihat jelas. Sisi kanan dan kiri berbentuk segitiga, sama seperti atap-atap rumah pada dasarnya. Lalu ini saya buat seperti seng rumah gitu, dikupas bagian luar dari kardus supaya alur atau saluran-saluran dari kardus itu terlihat jelas seperti membentuk seng pada rumah biasanya. Rapikan, jangan sampai ada kotoran-kotoran yang menempel. Lalu tempelkan yang kardus yang sudah dikupas tadi pada kerangka segitiga yang sudah dibuat. Lemnya dibanyakin gak apa-apa. Tetap menggunakan lem kayu walaupun ini kardus yang dipasang.
atap ini saya bikin 2, tapi yang dibeli ini cuma 1 untuk mempersingkat waktu. Oke, sekarang kita bagian pemasangan atap rumah. Oh ya, untuk lokasinya maaf ya karena pindah-pindah, karena kan proses pembuatannya ini tidak 1 hari, 1 minggu, jadi sesuai selera dan tergantung kondisi juga. Karena saya baru nemuin tempat yang pas untuk videoin, jadi bagian akhir ini cukup jelas karena terang. Memang saya pasang untuk bagian balkon, lalu itu bagian tengahnya, setiap sisi dikasih lem. Nanti sekarang kita pasang untuk yang bagian kamar. Kamar ini lebih rendah dibandingin yang bagian tengah. Karena saya ingin terlihat bertingkat seperti ini. Oke, sekarang sudah selesai pemasangan atapnya, rumahnya juga sudah jadi. Sekarang tinggal bagian finishing untuk mempercantik biar lebih terlihat rapi. Kita pasang kertas berwarna hijau untuk bagian luar. Kenapa warna hijau? Karena saya mau terlihat seperti rumput, warna rumput. Jadi halaman rumahnya ini bukan semen, melainkan halaman berumput itu. Lem semua bagian kertas sudah dipotong menyesuaikan halaman rumahnya. Maaf karena saya tidak tahu kalau tangan saya tidak masuk ke dalam kamera, jadi tidak terlihat. Nanti bakalan kita lihat hasilnya saja. Untuk bagian-bagian yang tidak rapi, saya tetap menggunakan tusuk sate lagi biar tertutup dan terlihat lebih rapi. Semua bagian halaman luar rumah saya kasih kertas hijau biar terlihat lebih cantik, lebih rapi, sesuai sama tema yang mau saya buat. Jadi terlihat lebih sejuk untuk bagian luar, begitupun dalam. Sudah mulai terlihat kertas yang sudah ditempelkan. Rapikan setiap sisi, setiap sudut dari rumahnya. Lalu kita pasang kardus lagi untuk bagian alas. Karena bagian alas tadi kan tidak rapi, jadi saya mau rapikan menggunakan kardus.
Only taking me a second to see if I'm biar gonna lebih vibe with her. She cantik. said when you gonna finish, I said in like 5 minutes. Kardusnya She's an dipotong independent, so she never menyesuaikan need a tinggi guy with it. alas, Never mind in my lalu business, she might dibuka ride or die sama with it. seperti pembuatan atap. Jadi bagian luarnya itu kita buang, kita bersihkan agar membentuk alur seperti itu, biar lebih rapi, biar lebih cantik. Setiap sisi kita pasang kardusnya biar semuanya tertutup. Jadi bagian-bagian yang tidak bagus tadi itu tertutup semua. Untuk lemnya juga setiap sisi, jangan cuma sudut, jadi setiap sisi dari kardusnya itu dikasih lem biar semuanya menempel pada alas. Rapikan, jangan lupa. Nih, ini untuk kameranya sudah saya pindahin ke bawah, jadi bisa terlihat dengan jelas bagaimana proses pemasangan kardus untuk alasnya agar terlihat rapi. Bisa dilihat ini sudah mulai rapi. Oke, semua bagian kita kasih. Lalu untuk bagian akhir kita kasih bunga-bunga plastik untuk bagian rumah depan. Jadi di halamannya ini ada bunga-bunganya. Bunga plastik ini kalau kalian di rumah ada bunga-bunga plastik yang sudah tidak terpakai, bisa dipotong, digunting, ditempelkan pada rumah ini. Daun-daunannya juga di plastik. Nah, untuk bunga plastik ini baru saya menggunakan lem tembak lagi, karena kan plastik tidak bisa tetapi sulit jika menggunakan lem kayu seperti bagian-bagian lain. Sekarang sudah jadi rumahnya. Bagian depan tapak depannya bisa dilihat bersih dalam, terlihat jelas, dan bagian atas tidak cukup terlihat jelas bagian dalamnya, tetapi bila dilihat dari dekat akan terlihat juga. Pipinya ini untuk atapnya, bunganya juga, sofa untuk bagian dalam, lalu pintu kamar bisa terlihat dari luar menuju ke pintu dapur. Tampak dari sudut depan, lalu kita bergeser ke bagian samping. Ini di atasnya ada kamar lengkap dengan ranjang dan juga kursi, meja hiasnya. Dan di bagian dalam sangat jelas terlihat. Bagian bawah seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ingin menonjolkan isi dari rumah ini, dimana kursi, meja makannya terlihat dengan jelas. Lalu kita ke bagian belakang ini biasa polos, hanya saja di bagian bawah saya kasih kaca biar isinya terlihat jelas, beserta kasur dan meja kecilnya. Bisa dilihat dari video ini, TV-nya terlihat. Lalu ini tampak samping kanan. Di bagian samping kanan ada juga kaca untuk melihat bagian dalam. Ini bagian detailnya ya. Oke, sekarang kita kembali ke bagian depan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan juga menginspirasi kalian semua. Saya Sylvia Trivani, terima kasih. Dah.
Sampai jumpa next video.